Halo guys, balik lagi di channel kesayangan kita, Precious Channel. Hari ini gue mau balik lagi, kita bahas tentang yoga. Yaitu gue mau bahas satu topik, yaitu inversion. Oke? Jadi menurut gue ada 4 inversion dasar yang harus kalian kuasain untuk menuju ke handstand. Atau biasa orang suka menganggap handstand adalah puncak dari inversion, but actually is no, karena setelah handstand itu banyak banget kalian pengembangan inversion yang lebih challenging dan lebih susah. Oke? Tapi sebelum kalian menuju handstand, ada inversion lain yang harus kalian kuasain supaya inversion kalian lebih maksimal. Apa aja? Simak terus channel kita. Inversion pertama yang menurut gua wajib kalian bisa itu adalah headstand. Oke? Jadi menurut gua headstand itu adalah inversion yang benar-benar pertama kali harus kalian pelajarin. Kenapa? Karena di headstand ini kita masih pakai 3 titik untuk menyeimbangkan tubuh kita. 3 titik itu apa aja? Kalau kalian press headstand, 3 titik yaitu lengan, kemudian kepala kalian. Jadi bentuk kalian masih segitiga. Itu akan lebih mudah ketika kalian langsung mencoba handstand. Karena handstand itu hanya pakai 2 titik, yaitu kedua tangan kalian. Itu sangat-sangat susah untuk balance, terutama ketika kita belum biasa di posisi terbalik, kepala ke bawah dan kaki di atas. Oke? Press handstand itu kalian triknya, caranya kalian bisa lihat di konten video gue sebelumnya. Di situ gue jelasin lagi gimana caranya melakukan headstand dengan baik dan benar, dengan cara mudah, kemudian cara jatuhnya juga supaya kalian latihan bisa lebih lancar. Oke, yang perlu kalian ingat, walaupun namanya dia headstand, but actually dia nggak benar-benar bertumpu pakai kepala atau berdiri dengan kepala, kecuali yang kalian sudah tidak menggunakan tangan dan benar-benar pakai kepala. Oke? Tapi handstand yang umum dipelajari yaitu kita masih menggunakan kedua lengan kita. Jadi kepala kita itu sebenarnya jangan diberi tekanan berlebihan, tapi gunakan power di bahu dan di lengan kalian. Oke? Jadi kalian perbanyak latihan menempelkan dan mendorong bahu kalian ke arah atas like this. Oke? Latihannya kalian bisa latihan dari forearm plank, oke, like this. Tapi jangan jatuh bahunya, coba kalian dorong bahu kalian dan kalian mainkan ke atas dan ke bawah. Oke. Second one, kalian bisa latihan dari plank. Tapi planknya kalian dorong kedua tangan, dorong bahunya sampai dia rounding. Oke. Kemudian exhale, kalian boleh turun. Tarik nafas, kalian dorong lagi sampai dia rounding. Oke. Dua latihan itu akan memaksimalkan, jadi kalian bisa tahu gimana caranya memanfaatkan bahu kalian, mendorong bahu kalian supaya kepala kalian tidak sakit. Oke. Kemudian dalam latihan headstand itu, kalau gue saranin jangan terlalu banyak berlatih dengan tembok, karena ketika kalian sudah bisa dengan tembok dan kalian latihan lagi tanpa tembok, itu rasanya akan kayak mulai dari nol lagi. Oke, jadi latihan di tembok itu penting untuk pertama-tama. Jadi kalian bisa bisa merasakan gimana sih rasanya kalian di posisi terbalik. Oke, kalau kalian nggak pakai tembok, pasti kalian akan langsung jatuh dan mungkin kalian akan trauma. Jadi pertama-tama kalian tetap harus latihan dengan tembok supaya kalian tuh bisa dapat feel-nya gimana naik. Karena ketika kita benar-benar pertama kali belajar inversion, pertama kali naik itu rasanya takut, kemudian apalagi ketika kaki kita mulai naik ke atas, nah itu biasanya kita akan panik. Oke, gue juga ngalamin itu, panik. Jadi gue latihan itu sekitar 3 hari, gue benar-benar pakai tembok, naik sampai akhirnya gue bisa ngelepasin bokong, kemudian gue langsung belajar
tanpa memakai tembok. Oke, jadi ya pasti jatuh juga sekali dua kali. Tapi kalau kita makin sering latihan, lama-lama tubuh kita pun akan punya refleks gimana sih caranya supaya jatuh yang baik dan benar. Oke, mau lihat headstand kayak gimana? Nah, setelah kalian belajar dari headstand, kalian udah bisa naik, kalian udah bisa berdiri di atas. Yang kalian lakukan, yang kalian latihan selanjutnya, pelajari selanjutnya adalah tripod headstand. Konsepnya mirip dengan headstand. Jadi kalau kalian bisa headstand, pasti ketika tripod headstand itu jauh lebih mudah. Oke? Dia bedanya kalau headstand seperti ini, tripod dia pakai kedua tangan. Jadi seperti ini. Oke? Nah, di posisi tadi, kenapa gue saranin belajar yang press headstand dulu? Karena ketika di tripod headstand tadi, kepala kalian itu nggak kalian jaga dengan tangan. Jadi kalau kalian belum bisa memanfaatkan bahu kalian atau memakai bahu kalian ketika naik ke atas, gue saranin jangan belajar tripod headstand dulu. Karena ketika kalian langsung tripod, kalian langsung naik, panik, itu akan sangat bahaya buat leher. Oke, apalagi ketika kalian tidak memahami cara jatuhnya yang baik dan benar, lama-lama suatu saat mungkin saja dia bisa terjadi cedera di leher. Oke? Nah, latihannya sama. Kalian bisa latihan plank, kalian bisa latihan chaturanga, kemudian kalian bisa latihan dari plank into forearm plank, naik lagi into plank, oke, untuk menguatkan fungsi di bahu kalian. Terus yang kedua, kalian perlu di sini kalian udah perlu banget untuk ngencengin core dan mengaktifkan core kalian, oke? Ada banyak latihan yoga untuk menguatkan core. Jadi kalian bisa latihan mungkin sekitar 10-15 menit sebelum kalian berlatih inversion. Oke? Nah, dari tripod headstand kalian juga banyak variasinya. Tapi ada beberapa orang yang bisa untuk melakukan tripod headstand dulu, kemudian baru press headstand, karena pada dasarnya tripod headstand itu lebih mudah daripada press headstand. Tapi kenapa gue nggak saranin ya? Balik lagi itu tadi, tripod headstand itu punya potensi cedera lebih tinggi dibanding press headstand, karena kepala kalian benar-benar tidak kalian jaga. Jadi kalian harus stabil kepalanya. Nah, ketika kalian pas latihan jatuh, nah kepala kalian itu tidak boleh bergerak, oke? Atau ketika kalian naik, kepala kalian itu benar-benar tidak boleh bergerak. Jadi kerja di trapezius dan bahu kalian harus kuat. Mau lihat tripod headstand kayak gimana? Ini dia videonya.
Oke, next, setelah kalian bisa press headstand dan kalian bisa tripod headstand, oke, di situ kalian udah mulai dapat feel-nya tuh. Kalian udah dapat feel-nya gimana naik ke atas dan kalian udah nggak panik lagi di atas. Ketika jatuh, kalian udah tahu harus bergulung atau melakukan apa gitu ketika kalian jatuh yang mengurangi potensi cedera kalian. Yang berikutnya, kalian udah harus belajar forearm stand atau kita biasa menyebutnya pincak mayurasana. Oke, jadi ketika dipincak kalian itu udah benar-benar cuma pakai 2 titik, cuma masih lebar, yaitu lengan kalian. Oke, preparation-nya seperti ini. Dan ketika kalian naik, kepala kalian sudah tidak lagi menyentuh ke matras. Perkuatnya gimana? Kalian harus perbanyak latihan dolphin pose. Oke, like from down dog, kalian bisa turunkan satu-satu lengan kalian. Oke, this is preparation for your pincak. Kemudian naik lagi ke atas. Dan kalau kalian udah mulai merasa nyaman atau kalian udah kuat, coba kalian turunkan 2 siku naik, 2 siku naik. Oke, itu akan betul-betul membantu kalian memberitahu gimana sih kerja bahu kalian, dan bahu kalian itu nggak boleh jepit ke arah leher. Oke, jadi ketika kalian melakukan pincak mayurasana, pastikan bahu kalian nggak jatuh seperti ini. So, you gonna push your shoulder, okay, like this. Dan kedua tangan pastiin kuat di arah matras. Oke, cara naiknya yang udah gue belajarin yaitu dari loncat atau jump. Oke, kalau di headstand dan tripod headstand gue nggak saranin banget kalian loncat. Kenapa? Kalian itu berpotensi untuk cedera di leher. Tapi di pincak kalian boleh melakukan loncat. Kenapa? Karena itu udah safety, leher kita udah nggak nyentuh ke matras, kepala kita nggak nyentuh ke matras. So benar-benar tangan. Jadi ketika kalian loncat, kalian akan punya refleks dengan tangan kalian dan akan mengurangi atau tidak ada cedera di bagian leher. Kalian punggungnya sakit, kalau jatuh pasti sakit punggungnya. Oke? Jadi kalian bisa loncat atau kalian bisa dari headstand kalian transisi naik ke pincak. Oke? Nanti gua akan bikinin videonya caranya gimana dari headstand naik ke pincak. Sebenarnya tinggal di push doang. Oke? Video ini akan memberitahu kalian gimana caranya naik sambil loncat atau jump atau di push kaki ke atas. Kayak gimana? Lihat videonya. Finally, setelah kalian bisa forearm stand atau pincak mayurasana, kalian belajarlah handstand. Oke, jadi I'm still working on it. Jadi gue masih coba gimana caranya handstand supaya kuat, supaya lama. Oke, kita jadi sama-sama belajar. Jadi di sini gue udah bisa naik secara loncat, tapi nggak bisa terlalu lama nahan di atas, masih bekerja dengan core kita dan kemudian dengan balance kita kedua tangan. Oke, yang perlu kalian pelajari untuk naik ke handstand itu adalah gimana caranya kalian jatuh. Oke, karena itu lumayan tinggi pakai tangan. Jadi kalau kalian jatuh tanpa kalian bisa untuk berkelit dan akhirnya berdiri dengan kaki, itu benar-benar akan sakit banget kena ke bagian punggung kalian. Nanti gue akan kasih videonya gimana caranya supaya belajar cara jatuh ketika handstand. Oke? Soalnya gue pas pertama-tama belajar handstand itu jatuh plek-plekan langsung ke punggung, itu sakit banget sih. Dan gue cukup trauma, jadi nggak belajar itu selama berapa lama. Dan baru selama 3 bulan ini gue mulai belajar lagi melakukan handstand. Oke? Kayak gimana handstandnya? Simak.